dulu ya. Agung, Sunyoto, Ari, Desi, Mutia, Alda, Eka. Eka nggak masuk, kenapa nak? Sakit ya? Kita doakan ya, semoga Eka cepat sembuh dan mengikuti pelajaran ibu lagi. Oke anak-anak, nah ada baiknya kita sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa dulu. Siapa di sini datang duluan tadi pagi? Oke Agung, baca doanya, pimpin doanya Agung. Selesai. Nah, masih ingat kemarin kita belajar apa? Iya, organ tubuh. Nah, salah satu organ tubuh itu ada yang namanya pernapasan. Kita bernapas pakai apa? Hidung. Pinter. Nah, ibu akan ngejelasin tentang kalian udara bersih yang masuk dalam rongga hidung. Apa saja yang di bagian-bagian dalam rongga hidung? Buka buku kalian ya, nah, halaman 13 itu pembelajaran 2 tentang sistem pernapasan pada manusia. Nanti ibu akan jelasin tentang kalian. Nah, baik anak-anak ibu akan ngejelasin tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan manusia itu ada beberapa bagian. Nah, yang pertama itu bisa kalian lihat di buku siswa itu ada hidung, ada paring, ada laring, terus ada trakea, ada bronkus, bronkiolus, terus juga alveolus. Nah, kalian harus tahu fungsi masing-masing dari sistem pernapasan manusia. Nah, di sini ibu ada tayangan di sini, biar kalian bisa lihat itu bagaimana sistem pernapasan manusia itu. Nah, sistem pernapasan manusia itu pada gambar ini yang huruf A ini adalah hidung, ini faring, nah ini ada laring, ini ada trakea, bronkus di sini ada paru-paru. Nah, ini dua ini paru-paru kita ya nak. 3 ini ada diafragma. Nah, fungsi dari pernapasan tersebut ibu akan jelasin. Nah, di dalam paru-paru ini nak ada udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Nah, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan dari belakang hidung dan mulut, lain turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan tersebut, udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini, oksigen terserap ke dalam pembuluhan darah halus. Sebaliknya, gas karbon darah halus itu pembuluh darahnya dibuang saat kita menghembuskan napas melalui hidung. Nah, di sini juga di buku kalian itu ada penjelasannya. Nah, manusia itu bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen, oksigen juga membutuhkan kebutuhan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau nggak ada oksigen, nggak bisa bernapas, itu ya kita lemah, nggak bisa hidup. Nah, jadi kita tuh hidup butuh yang namanya udara, butuh pernapasan. Nah, hidung itu di buku kalian menjelaskan udara masuk melalui hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan tebal yang bisa menyaring udara masuk ke dalam rongga hidung. Nah, selanjutnya bisa kalian baca di faring, laring itu banyak fungsinya. Nah, kalau faring itu merupakan persimpangan antara salur pernapasan pada bagian depan dan salur pencernaan bagian belakang. Nah, seperti pada gambar ya, tadi sudah ibu jelasin kalau faring itu bagian di sini. Nah, kalau laring di bawah sini, berarti dia di sini laring, kalau di sini faring. Nah, hidung, dari hidung ke paring, ke laring, ke trakea, baru masuk ke paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan membuat media sistem pernapasan itu ada bahannya sangat mudah dan bisa dicari
di kebutuhan kita sehari-hari pasti ada. Nah, di sini salah satu contoh gambar bentuk paru-paru dari botol air mineral dan pipet balon. Jadi kalau balon di bawah ini ditarik, balon 2 yang di dalam botol ini akan mengembang. Jadi fungsinya itu saat kita bernapas, paru-paru kita mengembang, mengempis. Jadi dia bisa menyaring saluran oksigen tadi. Untuk selanjutnya, nah ini ada video, nah bisa kalian tonton dulu biar kalian paham dari penjelasan ibu. Nanti videonya ibu putarin ya. Kelihatan nah? Silau ya. Nanti ibu gambarin agar kalian lebih jelas lagi. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses
yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Nah, oke anak-anak Ibu, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, Ibu harap pelajaran ini kalian bisa menangkap sebuah penjelasan dari Ibu. Nah, ada baiknya sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita membaca doa lagi agar ilmu yang kita dapat bisa kita serap dan bisa kita kembangkan. Nah, baiklah, tadi kan Agung mau memimpin doa, sekarang coba Senyoto pimpin doa, bisa? Ya. Amin. Nah, jadi amin. Nah, jadi anak-anak Ibu, besok kita belajar lagi ya tentang sistem peredaran darah. Jadi, Ibu harap kalian masuk semua, sehat semua. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.